Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Anissa, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sahabat Anissa selalu dalam lindungan Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas hari ini dalam keadaan sehat, lancar, dan juga tentunya penuh berkah. Kami ucapkan terima kasih untuk sahabat Anissa yang sudah bergabung pada pagi hari ini di Live RSU Anissa Wisada. Tentunya hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik yang insya Allah bermanfaat untuk new moms nih yang persiapan untuk MPASI si kecil. Hari ini kita akan membahas pentingnya asupan nutrisi bagi si kecil. Hari ini kita bersama Kak Ardelia selaku ahli gizi di Rumah Sakit Umum Anissa Wisada. Nanti kita akan membahas gimana sih caranya mengatasi anak yang sulit makan, picky eater ya istilahnya kalau zaman sekarang. Kemudian gimana cara memenuhi nutrisi anak sehingga tidak timbul malnutrisi ya Kak ya. Selama live berlangsung, kita harapkan sahabat Anissa juga jangan sungkan untuk berdiskusi dengan kita dengan menulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Kak Adel ya, gitu ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja persilahkan Kak Adelia untuk menyampaikan ilmu hari ini. Kita akan berbagi ilmu, semoga bermanfaat ya. Silakan Kak Adel. Baik, terima kasih Mbak Frida. Selamat pagi semua. Terima kasih yang sudah join live kita hari ini. Perkenalkan, saya Ridia Beta Ramadanti, ahli gizi di RSU Anissa. Jadi hari ini kita mau bahas bincang-bincang santai nih soal pentingnya nutrisi bagi si kecil. Nah, jadi kita langsung aja, nggak perlu lama-lama. Jadi yang pertama, kenapa sih nutrisi bagi anak ini, bagi si kecil itu sangat penting. Jadi di usia 0 sampai 5 tahun pertama anak ini memang adalah masa golden period. Jadi di masa-masa ini memang untuk ayah dan bunda harus diperhatikan untuk asupan nutrisinya ya. Jadi karena di masa ini otak anak itu berkembang sangat cepat. Terus setelah itu tinggi badan, berat badan itu mengalami perubahan yang sangat cepat gitu ya Mbak ya. Ya. Nah, terus daya tahan tubuh ini mulai terbentuk, terus kebiasaan makan juga mulai terbentuk di masa-masa golden period ini. Nah, terus setelah itu, kalau misalnya kebutuhan gizinya terpenuhi di masa-masa ini, dampaknya bagaimana? Dampaknya itu nanti pertumbuhannya jadi optimal, terus daya tahan tubuhnya jadi kuat, anak-anaknya lebih aktif, terus kemampuan belajar juga lebih optimal. Nah, sebaliknya kalau kebutuhan gizinya kurang memenuhi atau uh, istilahnya kurang tepat gitu ya dalam waktu yang lama, dampaknya berat badannya bisa sulit naik. Terus setelah itu tinggi badannya juga terhambat, daya tahan tubuhnya itu menurun, jadi akibatnya anak itu lebih mudah sakit. Terus setelah itu juga bisa mengganggu konsentrasi dan perkembangan anak. Nah, itulah kenapa di usia ini itu penting untuk ayah dan bunda harus memperhatikan asupan nutrisi bagi si kecil. Nah, setelah itu kita lanjut membahas soal gimana sih cara mengatur asupan nutrisi bagi si kecil. Nah, kalau misalnya di usia 0 sampai 6 bulan kan kita memang untuk ayah bunda diwajibkan sebisa mungkin ASI eksklusif ya. Jadi ASI eksklusif. Lalu setelah itu setelah di usia 6 bulan ini anak menginjak MPASI. Nah, MPASI itu bagaimana? MPASI yang tepat. Nah, prinsip-prinsip dari MPASI itu sendiri, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah frekuensi makan. Nah, frekuensi makan itu seperti manusia dewasa, ya, seperti orang dewasa itu normalnya 3 kali sehari untuk makannya dan 1 sampai 2 kali selingan. Nah, itu untuk frekuensi makan. Nah, setelahnya, jadi tapi waktu MPASI itu ASI tetap harus diberikan ya. Jadi bukan berarti susu atau ASI diabaikan gitu enggak. Jadi MPASI dan ASI ini harus tetap sejalan. Nah,
Lalu setelah dari frekuensi makan dari 3 kali sehari, lalu 1 sampai 2 kali cemilan. Setelahnya adalah dari makanan, dari makanannya. Dari makanannya ini maksudnya adalah 1 kali makan itu anak harus dikelarkan dengan makanan yang lengkap. Jadi seperti orang dewasa, dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur sampai buah. Nah, eh, cuman untuk anak ini harus diperhatikan karena kalau misalnya anak itu sayur dan buah untuk konsumsi seratnya memang untuk pencernaan anak ini belum sempurna. Jadi untuk seratnya harus diperhatikan tidak seperti orang dewasa pada umumnya. Jadi untuk awal-awal MPASI itu harus dikenalkan misal dari karbohidrat nasi, kentang dan sebagainya gitu ya. Nah, terus setelah itu protein hewani. Protein hewani misal yang paling mudah didapatkan itu telur, ayam, daging gitu. Terus selanjutnya ada protein nabati, tahu tempe, kacang-kacangan, selanjutnya sayur dan buah. Nah, tadi sudah aku jelasin kalau misalnya sayur dan buah itu memang agak tricky karena untuk pencernaan anak-anak ini belum sempurna, jadi sayur dan buahnya apa namanya porsinya tidak sebanyak diberikan kalau misalnya di orang dewasa. Tuh. Jadi harus dikenalkan, tetap dikenalkan dari 5 komponen itu tadi Mbak ya. Jadi dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah. Nah, lalu setelahnya yang ketiga adalah dari tekstur. Nah, tekstur ini juga harus diperhatikan nih, karena semakin bertambah usianya anak, itu semakin teksturnya juga makin berbeda. Jadi misalnya dari kalau misalnya awal-awal perkenalan ini mesti lembut, cair gitu ya. Jadi biar anak ini nggak kaget kalau misalnya langsung makan ini, terus setelah itu biar pencernaannya juga menyesuaikan. Nah, seiring bertambahnya usia, nanti untuk teksturnya juga semakin naik sampai seperti apa namanya menu-menu kayak keluarga, gitu ya. Nah, terus setelahnya yang itu perlu diperhatikan tadi saya lupa soal MPASI. Jadi yang paling penting itu untuk anak proteinnya ya Mbak ya. Jadi proteinnya itu memang harus perlu apa namanya ini kan untuk pertumbuhan, jadi masa-masa ini memang sangat penting protein itu dibutuhkan untuk pertumbuhan anak dan perkembangan. Nah setelah itu tadi dari frekuensi terus apa namanya komponen makanan yang diberikan, setelah itu tekstur. Nah sekarang nih biasanya mungkin bunda-bunda di sini atau apa namanya mengalami kesulitan, misalnya anaknya tiba-tiba jadi picky eater gitu waktu MPASI gitu ya. Nah itu gimana sih apa namanya uh, caranya mengatasi kalau misalnya memang sudah terlanjur gitu kan. Terus apa namanya sebelumnya kalau misalnya ayah dan ibu di sini belum tahu picky eater itu apa, jadi picky eater itu adalah kondisi di mana maka anak ini sudah bisa memilih atau menolak banyak jenis makanan gitu ya. Jadi cuman mau beberapa jenis makanan tertentu gitu biasanya. Nah, biasanya kalau misalnya apa orang tua gitu ya, tiba-tiba merasa anaknya jadi picky eater gimana sih Kak? Terus solusinya. Nah, jadi orang tua nggak perlu panik. Jadi yang pertama tipsnya adalah jangan pernah memaksa anak buat makan. Nah, itu. Biasanya ini sih kalau misalnya orang tua tuh apa gampang menyerah gitu ya Mbak ya. Apa namanya? Kalau misalnya anak udah nggak mau makan, terus setelah itu udah menyerah, bener. Nah, itu akhirnya bikin yang diingat anak itu jadinya kayak ingatan yang buruk gitu. Nah, jadi yang pertama jangan pernah maksa anak buat makan. Jadi biarkan anak ini merasakan kalau dia itu lapar. Jadi biar dia tahu kalau misalnya dia merasa lapar, akhirnya kan nanti otomatis nih minta ke orang tuanya atau mungkin terlihat tanda-tanda kalau misalnya dia lapar gitu ya. Akhirnya dia menunjukkan tanda itu, barulah kita berikan anak makanan utamanya. Nah, lalu setelah itu jangan gampang menyerah juga. Terus biasanya kan memang
orang tua tuh suka gampang nyerah kalau misalnya anak udah nggak mau makan gitu ya Mbak ya. Iya, Terus benar. setelah itu berhenti. Nah, ini memang harus diingat. Jadi buat ayah bunda di rumah. Jadi kalau misalnya anak udah nggak mau makan sekali, itu percobaannya juga harus lebih banyak lagi. 10 sampai 15 kali harus dicobain terus biar sampai anak itu mau lah istilahnya, biar dia mau mencoba makanan-makanan baru atau variasi makanan yang diberikan sama orang tua. Nah, terus setelah itu yang tips kedua ya. Jadi apa namanya? Orang tua jangan gampang menyerah buat mencoba buat ngasih anaknya variasi makanan. Nah, yang ketiga itu makan bersama keluarga. Nah, ini penting sih dari pertama kali sebenarnya. Jadi dari pertama kali itu memang dari awal dia EPASI atau malah bahkan sebelumnya itu tuh penting dikenalkan kalau misalnya sama orang tua itu makan bersama keluarga. Misalnya nih kalau dia mungkin masih tahap di ASI gitu atau susu gitu ya Mbak ya, itu dikenalkan dengan cara misalnya waktu makan siang, makan malam itu diajak makan bersama sama anak, sama sama si kecil gitu ya, sama orang tua gitu bareng-bareng. Jadi dia melihat perilaku orang tuanya ini nih, oh ayahku lagi makan nasi misal, makan sayur atau buah gitu. Jadi akhirnya dia meniru perilaku orang tua juga. Itu yang paling penting sih. Jadi apa namanya, dari kecil memang harus dibiasakan untuk makan sama orang tua di satu meja gitu ya biasanya. Nah, setelah itu apalagi kalau misalnya soal kayak sayur buah gitu ya, biasanya anak kan memang orang tua itu contoh dari anaknya. Kalau misalnya orang tuanya punya perilaku misal memang nggak suka makan sayur dan buah, itu juga bisa jadi faktor kenapa kok anak jadi picky eater gitu. Nah, lalu yang tips keempat, ini jangan kasih cemilan sebelum waktu makan sama anak. Jadi kalau misalnya nih dia makan di jam siang misal jam 12 atau jam Iya. 1 gitu ya Mbak ya. Nah, itu sebelum di jam itu, sebelum anak benar-benar merasakan lapar, jangan kena kasih camilan karena kalau misalnya dia udah dikasih camilan duluan, yang pertama dia mungkin nggak merasa terlalu lapar ya waktu makan utama. Jadi akhirnya dia asupan buat makan siangnya berkurang, asupan nutrisinya dia jadi berkurang di makan siang itu tadi. Terus setelah itu kalau misalnya orang tua punya kebiasaan ngasih cemilan sebelum makan utama, dia cenderung kenal sama camilannya tadi. Jadi akhirnya dia lebih suka camilan daripada makan utamanya nih gitu. Nah, itu tadi ya keempat tips kalau misalnya menghadapi anak yang picky eater. Lalu selanjutnya yang kelima, bikin suasana yang menyenangkan bagi anak ketika makan. Nah, tapi sebenarnya nggak disarankan kalau misalnya ibu-ibu zaman sekarang nih pakai gadget gitu ya Mbak ya, pakai Iya. gadget, nonton TV gitu, terus, nah itu sebenarnya bukan kebiasaan yang baik ya, ya Bunda. Jadi karena dia jadi terdistraksi sama tontonannya gitu. Nah, terus kalau udah kebiasaan biasanya dia hanya mau makan kalau dia dikasih tontonan. Jadi misal TV, gadget, main HP gitu, dia baru mau makan gitu. Jadi memang harus dibiasakan untuk enggak memberikan tontonan kepada anak kayak TV, gadget gitu waktu anak makan. Tapi jangan lupa tetap ngasih suasana yang menyenangkan gitu. Terus penting juga kalau misalnya anak ini nggak mau makan, jangan dimarahin kayak tadi yang dibilang Mbak Vida gitu ya, jangan dimarahin karena bikin suasananya dia yang diingat cuman buruknya gitu. Oh aku nggak mau makan nanti dimarahin nih, nah itu yang dia ingat malahan. Jadi tetap bikin suasana menyenangkan waktu makan, biasakan dia apa namanya makan bersama keluarga, terus habis itu bikin suasana yang menyenangkan. Nah selanjutnya kita bahas soal yang malnutrisi nih. Nah kan apa namanya sekarang tuh zamannya apa namanya banyak apa ini ya kejadian-kejadian misalnya bayi atau balita yang status gizinya kurang, berat badannya kurang, atau mungkin berat badannya sulit
untuk naik gitu ya. Nah, itu gimana cara mencegahnya? Jadi, malnutrisi sendiri ini itu istilahnya bisa dibilang adalah status gizi yang salah. Jadi nggak cuman hanya soal kurus, tapi juga soal gemuk. Nah, jadi kalau misalnya ayah bunda di rumah punya adik, punya balita yang status gizinya gemuk, itu juga termasuk malnutrisi loh ya. Jadi nggak cuman kurus aja, tapi juga yang gemuk juga termasuk ke malnutrisi. Nah, setelah itu yang perlu diperhatikan sama orang tua tuh apa? Yang pertama adalah berat badan. Berat badan itu harus ditimbang secara rutin melalui posyandu misal atau pemeriksaan kesehatan ke vaskes, ke rumah sakit gitu ya. Setelah itu kalau misalnya berat badan otomatis langsung ke tinggi badan juga. Jadi berat badan, tinggi badan itu harus dipantau rutin, harus apa namanya? Kenapa kok posyandu itu penting ya itu tadi untuk memantau pertumbuhan sama perkembangan si adik. Nah, berat badan, tinggi badan, setelah itu jangan lupa grafik pertumbuhan yang biasanya misalnya ada di buku KIA itu ya Iya. Mbak ya. Itu kan ada grafik pertumbuhannya. Nah, apakah berat badannya dia mungkin ada di apa namanya yang garis Ada hijau, garis-garisnya. nah itu sama berat tinggi badan juga, apakah dia berada di garis hijau atau di atasnya atau malah di bawahnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga bagi ayah bunda. Nah, terus kalau misalnya anak mengalami berat badannya nggak naik selama beberapa bulan atau biasanya kalau kan di grafik di buku itu ada minimal kenaikan ya Mbak ya biasanya. Nah itu kalau misalnya udah 2 kali seharusnya dia naik berat badan tapi ternyata dia nggak naik, nah itu yang perlu diwaspadai. Terus setelah itu makannya mungkin mengalami penurunan nafsu makannya gitu ya. Makannya makin sedikit, terus dia kayak nolak-nolak makan kayak gitu. Nah, terus bisa ini sering sakit itu juga menandakan bahwa daya tahan tubuhnya kan melemah. Nah, kalau misalnya daya tahan tubuhnya melemah, berarti nanti ada tanda-tanda bahwa tubuhnya ini mengirim sinyal kalau misalnya ada apa-apa nih sama anaknya gitu ya, dia harus diwaspadai. Terus misal lemes itu juga bisa jadi salah satu tanda kalau misalnya ada yang perlu diperhatikan sama si anak. Atau yang terakhir itu pertumbuhannya terhambat. Misalnya yang seharusnya dia nih kenaikannya berat badannya berapa gitu, 200 gram gitu ya, atau 2 ons gitu. Nah, tapi ternyata dia di bulan itu enggak. Terus setelah itu di bulan selanjutnya sama, ternyata nggak mengalami kenaikan. Nah, itu kan berarti artinya pertumbuhannya terhambat nih. Eh, Pertumbuhannya lambat, jadi harus segera diwaspadai sama orang tua dan harus dibawa ke vaskes, misalnya konsultasi ke dokter atau ahli gizi gitu ya kalau misalnya soal berat badan tinggi badan gitu ya. Tapi kalau misalnya disertai sama penyakit, nah itu harus diwaspadai, harus segera dibawa ke dokter. Jadi diperiksa, jadi semakin cepat apa penanganannya semakin ketahuan nih kalau misalnya dia mungkin punya mengalami sakit apa atau apa gitu ya. Nah, itu nanti bisa segera dikonsultasikan ke dokter, setelah itu bisa juga ke ahli gizi. Nah, itu tadi sih Mbak. Jadi beberapa hari ini kita bahas soal asupan nutrisi, gimana pentingnya asupan nutrisi bagi anak, terus MPASI, menghadapi anak yang picky eater, terus apalagi tadi untuk mencegah malnutrisi juga gitu. Saya kembalikan ke Mbak Vida. Oke, terima kasih Mbak Adrin atas materinya. Jadi gimana nih sahabat Anissa? Banyak banget yang bisa kita pelajari dari apa yang telah disampaikan Mbak Adrin tadi, mulai dari tips and trick ketika menghadapi anak tantrum nggak mau makan, kemudian porsi-porsi makan untuk si kecil seperti itu. Buat sahabat Anissa yang masih ingin konsultasi lagi bisa datang ke klinik gizi RSUN Sausada yang buka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu ya Mbak. Dari mulai pukul 8 sampai dengan pukul 13. Nanti bisa konsultasi sepuasnya cukup dengan Rp15.000. Satu lagi yang
perlu kami sampaikan sebelum kita masuk sesi diskusi tanya jawab nih Mbak. Jadi nanti sampai dengan jam 1 kita tunggu sahabat Anissa yang memerlukan susu Cilgo untuk usia 0 sampai dengan 6 bulan. Nanti bisa langsung daftar ke klinik gizi RSUD Sausada, nanti akan mendapatkan free susu Cilgo untuk usia 0 sampai 6 bulan. Nanti sekaligus bisa konsultasi terkait gizi si kecil dengan Mbak Ardelia langsung. Gitu ya. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan masuk nih Mbak Adel. Kita pilih beberapa aja ya. Yang pertama dari Kak Ayu underscore Y Pratama. Cara mengatasi anak yang hanya mau makan jika sambil main HP nih. Kalau nggak ada HP, dia tuh tantrum. Gimana nih Kak? Tadi kan seperti yang aku bahas tadi ya Mbak ya, misalnya memang kebiasaan ngasih gadget itu emang berpengaruhnya lumayan besar nih kalau misalnya udah dibiasakan gitu ya, udah dibiasakan untuk nonton sesuatu gitu ya, entah dari gadget, entah dari HP, TV gitu ya. Nah, kalau misalnya udah terlanjur gimana nih? Nah, itu memang orang tua harus telaten. Jadi memang coba sedikit demi sedikit apa namanya mengurangi intensitasnya. Jadi misal yang pertama tadi bisa diajak bareng-bareng makan. Jadi harus menetapkan jadwal yang teratur sih sebenarnya. Jadi kalau waktunya makan misal sarapan, terus habis itu makan siang dan seterusnya, itu coba ajak anak itu makan di satu meja untuk makan bersama sama orang tuanya. Nah, itu nanti akan jadi ingatan yang bagus buat anak. Nah, jadi yang diingat itu nanti momennya, momen makan bersama keluarganya ini menyenangkan gitu. Nah, itu terus kurangi intensitasnya. Memang nggak bisa langsung kayak dihilangkan kayak HP-nya. Pasti dia nanti tantrum. Pasti dia nanti tantrum, dia menolak malah lebih nggak mau makan lagi nih. Jadi yang bisa dilakukan sama Bunda itu nanti coba kurangi intensitasnya dulu. Misalnya kalau dia suka 30 menit gitu ya, coba dikurangi ke 20 deh. Di 20 menit, terus setelah itu nanti kalau ternyata dia udah bisa nih menyesuaikan, coba dikurangin lagi intensitasnya. Nah, terus setelah itu jangan lupa nih dibilangkan ke anaknya, maksudnya anak ini harus diberikan pengertian, diberikan pengertian kalau misalnya harus mengurangi intensitas nontonnya karena memang berdampak nggak baik buat dia gitu ya. Jadi perlahan-lahan gitu dikasih tahu kalau misalnya gadget itu nggak selamanya kalau misalnya menonton terus-terusan tuh nggak baik gitu. Nah itu memang anak harus diberi pengertian. Lalu yang pertama tadi, jadi ajak anak makan bersama keluarga biar dia merasa suasananya itu menyenangkan. Itu jadi memang dari orang tuanya juga, perilaku orang tuanya juga harus diperhatikan. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan itu harus dimunculkan dari orang tuanya dulu, terus setelah itu nanti biar dia mencontoh dari ayah dan ibunya. Itu sih kalau misalnya untuk tipsnya ya, beberapa kalau misalnya udah terlanjur nih. Jadi tapi kalau misalnya ayah dan ibu di rumah kalau misalnya memang sudah nggak membiasakan gadget udah bagus. Jadi bisa dilanjut, tapi kalau sudah terlanjur itu tadi tipsnya kalau dari saya. Gitu. Oke, gitu ya Kak Ayu tadi yang tanya terkait cara mengatasi anak yang makanya pakai HP. Nggak bisa langsung nggak bolehin, tapi pelan-pelan. Sama kebiasaan orang tua kan menjadi role model ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Lu AR. Benarkah bisa ASI dulu baru anak lahap makan? Betul nggak Kak itu Kak? Oke, jadi Kak Lu ya. Jadi benarkah bisa ASI dulu baru anak bisa lahap makan? Nah sebenarnya kan untuk MPASI itu sendiri kan memang namanya makanan pendamping ASI. Jadi ASI dan MPASI itu nggak benar-benar bisa langsung dipisahkan gitu nggak ya. Jadi memang dia itu adalah makanan pendamping ASI yang tujuannya biar asupan nutrisinya karena semakin bertambahnya usia itu bisa terpenuhi. Kalau misalnya
pisah ASI dulu terus baru anak lahap makan tuh sebenarnya bukan kurang kurang tepat ya. Memang apa namanya, bukan sebenarnya nggak bikin anak lahap makan kalau misalnya ASINya diberhentikan gitu. Nah, itu lebih ke apa namanya, apa sih namanya, kebiasaan gitu ya. Dari pertama kali itu jadi kan harus dibiasakan. Memang ASI ASI kan udah melekat gitu Iya, ya iya. sama anak gitu ya. Tapi itu bukan berarti orang tua harus menganggap kalau misalnya baru pisah ASI dulu baru anak makan lahap. Jadi memang harus dibiasakan dari awal pertama kali mengenal MPASI itu anak gimana, apa namanya, penerimaannya sama makanan itu tadi gimana biar caranya dia mau menerima variasi, mau menerima apa namanya, makanan-makanan yang diberikan oleh orang tua. Jadi kalau menurut saya itu kurang tepat ya, karena memang ASI dan MPASI itu harus selalu berdampingan. Jadi biar nutrisinya itu dia tetap terpenuhi dan mencegah kalau misalnya ada kurangnya asupan nutrisi atau bisa jadi akibatnya malnutrisi tadi. Jadi begitu ya. Kalau misalnya Kak Lu nih, kalau misalnya berpikir kalau ASI dulu, harus pisah ASI dulu baru anak lahap makan itu kurang tepat gitu. Oke, gitu ya Kak Lu jawabannya dari Kak Adri. Jadi nggak harus pisah ASI dulu baru lakukan, tapi bisa berjalan beriringan. Seperti Iya. itu. Lanjut nih Kak, pertanyaan selanjutnya dari Kak Rismaya dot underscore. Anak saya nggak mau makan sayur, caranya gimana? Ini mungkin permasalahan bagi banyak Benar. ibu-ibu ya. Nah, ini gimana Kak? Nah, kalau misalnya Anda nggak suka makan sayur nih, nah ini tadi kan udah aku bahas juga di materi, kenapa bisa anak picky eater gitu ya. Nah, salah satunya karena meniru perilaku orang tua. Kalau misalnya orang tua ini punya pola makan yang emang nggak suka makan sayur nih Mbak, nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah, atau mungkin nggak suka konsumsi makanan tertentu. Iya. Nah, itu bisa jadi faktor kenapa anak ini jadi nggak suka salah satu jenis makanan, kayak misalnya sayur yang seperti ditanyakan Mbak Arismaya ini. Nah, jadi itu, jadi apa namanya, caranya gimana? Harus harus dibiasakan dari orang tuanya tadi. Jadi orang tua harus juga kalau misalnya memang nggak suka makan sayur, dia harus mulai untuk konsumsi sayur juga. Jadi harus mencontohkan ke anaknya waktu makan. Oh, jadi dia akhirnya lihat nih, oh ayah suka makan sayur, ibu suka makan buah, semua makanan mungkin apa namanya, konsumsinya dikonsumsi gitu sama orang tuanya. Jadi kalau misalnya mungkin Mbak Risma ya anaknya nih apa namanya nggak suka makan sayur, karena pola makannya orang tua atau ibunya memang nggak suka, jadi harus dibiasakan gitu ya. Jadi harus harus mulai dibiasakan memberikan contoh kepada anak biar dia mau makan sayur gitu. Oke, Kak. Itu ya Kak Rismaya. Jadi harus orang tuanya juga ikut berperan untuk gimana caranya anaknya suka makan sayur. Dua lagi ya Kak pertanyaannya. Pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Yuni underscore Hanifa. Apa bagus kalau anakku tiap hari makan telur? Tiap hari banget nih Kak, Tiap makan hari telur. banget nih ya. Nah, sebenarnya bagus nggak sih makan telur tiap hari? Kalau sebenarnya tergantung sih. Apakah dia makan telur nih karena memang makanan favorit dia, atau mungkin ketersediaan gitu ya, mungkin lebih gampang didapatkan gitu ya telur ya. Itu sebenarnya kalau misalnya bagus atau enggak, kalau setiap harinya sesuai sama batas harian makan telur nih nggak apa-apa. Jadi daripada kalau misalnya dia nggak mau, misal nggak dikasih telur dia nggak mau makan atau nggak mau apa menolak makan gitu ya. Nah itu kan lebih apa ya, dampaknya lebih gede lagi kalau misalnya dia nggak mau makan. Nah kalau misalnya dia dikasih telur setiap hari asal sesuai dengan batasan, asal dia nggak menunjukkan kalau misalnya makan telur atau mungkin menunjukkan kayak alergi gitu ya Mbak ya. Biasanya kan karena memang kalau kebanyakan bisa muncul alergi gitu ya, gatal atau apa dan sebagainya.
itu nggak apa-apa, sah-sah aja makan telur setiap hari. Pokoknya sesuai dengan batasan yang apa namanya makan telur per hari gitu, gitu nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya nih emang suka makan telur tiap hari, juga ini sih orang tua juga kalau bisa mulai mengenalkan anaknya dengan protein hewani yang lain. Misalkan banyak ya Ya, Kak. ayam, daging, ikan kayak gitu. Sesuai apa namanya ketersediaan di masing-masing tempat gitu ya. Tapi kan kalau misalnya ayam kan masih bisa mudah didapatkan. Nah, itu bisa coba dikenalkan dengan protein hewani yang lain selain telur. Jadi biar anaknya nggak kesusahan nih waktu besar, dia cuma Telur. mau makan telur doang gitu kan, malah lebih susah ke dirinya sendiri Iya, waktu gede gitu. Jadi malah malah itu nanti dampaknya waktu dia besar. Jadi eh, selain bisa dampaknya jadi picky eater, cuman mau makan telur aja nih, itu nanti dia jadi pilih-pilih juga makanan yang lain. Jadi kalau misalnya sekarang udah terlanjur dia cuman mau makan telur setiap hari, coba orang tuanya dibiasakan. Nah, kalau misalnya sekarang cuman mau makan telur, pokoknya itu tadi asal nggak berlebihan, kayak takarannya satu hari itu berapa itu nggak apa-apa. Gitu. jadi jawabannya boleh ya Kak Yuni. Kalau anaknya mau makan setiap hari, tapi yang perlu digarisbawahi nggak boleh berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Betul. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Kak Titis. Anak makan harus beragam kah? Harus ada protein, karbo, sayur atau buah kah? Itu gimana nih Kak? Apakah harus sevariatif itu setiap makan atau seperti apa? Nah, ini penting ya. Jadi, apakah anak ini juga mengikuti kayak orang dewasa harus makan lengkap dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, buah. Nah, ini sama sebenarnya kayak orang dewasa. Jadi, anak-anak ini harus menunya harus lengkap juga. Seperti kalau misalnya Bapak Ibu, Ayah Bunda di sini bisa lihat isi piringku ya. Di isi piringku itu kan terdiri dari karbohidrat. Kayak nasi, kentang, umbi-umbian, kayak gitu. Nah, terus setelah itu protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah. Nah, sesuai dengan isi piringku itu tadi juga berlaku ke anak. Cuman nanti yang berbeda adalah berapa porsi yang diberikan. Karena kalau anak-anak nih, apalagi bayi balita gitu ya, apa pencernaannya belum sempurna. Jadi untuk serat itu jangan diberikan terlalu banyak. Jadi yang penting itu udah lebih ke proteinnya. Cuman kalau misalnya pertanyaannya adalah harus lengkap atau enggak, harus. Jadi tetap harus lengkap. Jadi dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah itu harus tetap lengkap. Jadi semuanya kelima komponen tadi itu tetap harus terpenuhi. Cuman untuk porsinya aja yang berbeda dari orang dewasa gitu. Gitu deh, Kak. Itu ya Kak Titis terkait dengan apakah makanan harus beragam. Nah, jawabannya adalah iya. Jadi karena semua itu diperlukan oleh tubuh Betul. seperti itu. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim yang telah dijawab semua oleh Kak Argun ya. Gimana? Masih mau konsultasi lagi terkait gizi? Ditunggu di Oh klinik gizi iya, RSUD. bisa. Khusus hari ini jangan lupa sahabat Anissa bisa reservasi ke klinik gizi, nanti akan mendapatkan free susu Cilgo untuk usia 0 sampai 6 bulan senilai Rp90.000. Jadi nanti cukup daftar ke klinik gizi, bisa konsultasi, dapat free susu. Oke, meskipun bahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan anak-anak, terkait dengan nutrisi anak, perlu kami sampaikan juga bahwa di Rumah Sakit Umum Husada ini melayani vaksin nih Kak untuk orang dewasa. Di antaranya vaksin hepatitis B untuk dewasa, kemudian influenza dewasa. Kemudian juga kita punya HPV dan juga untuk vaksin apa nih booster DPT dan demam tipoli. Jadi jangan ragu untuk daftar vaksin di RSUD Husada karena meskipun sudah dewasa tetap perlu ya kayak Tetap terkait perlu. terkait vaksin itu. Oke, eh, tidak terasa sudah hampir 30 menit kita
live bersama Kak Ardel. Terima kasih banyak Kak Ardel atas ilmunya. Semoga Sama nanti terima bisa kasih Mbak Tia. bermanfaat untuk sahabat Anissa di Iya, rumah. Terima kasih juga untuk sahabat Anissa yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga nanti kita kedepannya akan ada live-live yang lain yang dengan materi-materi yang ahli di bidangnya. Dan mohon maaf jika selama live tadi ada salah-salah kata dari Kak Adel dan juga saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk berkunjung ke RS Unisa Wisada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.